Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 4522091156. Fakultas Psikologi Universitas Bosowa Angkatan 2022 kelas E. Kali ini saya akan melanjutkan pembuatan video dengan penjelasan mengenai informan dan metode penelitian kualitatif. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari metode pengumpulan data itu sendiri? Jadi, metode pengumpulan data itu adalah suatu pernyataan atau statement tentang sifat atau keadaan, kegiatan tertentu, dan sejenisnya. Nah, pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan dari penelitian. Nah, metode pengumpulan data harusnya ada cara-cara yang digunakan demi memperoleh data yang akan dianalisis, kemudian diinterpretasikan dalam sebuah kesimpulan demi memperoleh informasi lebih lanjut hingga final pada suatu penelitian itu sendiri. Nah, ada beberapa macam sumber data yang bisa kita dapatkan. Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan penelitian adalah ketersediaan sumber data. Berapapun menariknya sebuah masalah penelitian, apabila sumber datanya tidak tersedia dan sulit dijangkau, maka masalah tersebut tentunya tidak dapat dilakukan penelitian. Nah, penelitian kuantitatif lebih bersifat explanation atau menerangkan. Karena itu bersifat to the learn about the people. Sementara penelitian kualitatif dia lebih bersifat understanding atau memahami terhadap fenomena atau gejala-gejala sosial. Karena itu dia bersifat to learn from the people atau masyarakat sebagai subjeknya. Jenis-jenis sumber data terutama dalam penelitian kualitatif itu dapat diklasifikasikan ke beberapa sumber. Nah, yang pertama itu ada narasumber. Sumber data ini disebut sebagai responden. Nah, yaitu orang atau sejumlah orang yang memberikan respon terhadap atau tanggapan terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh sang peneliti. Nah, posisi narasumber dalam penelitian kualitatif sangat penting karena bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi yang valid terhadap permasalahan penelitian yang diambil. Sebagai sumber data dari responden itu sendiri, yaitu manusia. Nah, manusia memiliki beragam kedudukan dan peran yang beragam. Penelitian harus menempatkan mereka sebagai faktor utama dari apa yang mereka perankan. Peneliti harus mengenal lebih dalam informannya dan memilih yang benar-benar bisa diharapkan atau responsif dalam memberikan informasi seputar permasalahan dalam penelitian itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada peristiwa atau aktivitas. Nah, data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Melalui peristiwa atau aktivitas ini, peneliti dapat melihat secara langsung atau mengamati secara langsung peristiwa menjadikan data penelitian lebih bersifat konkret karena peneliti dapat langsung melalui atau ikut serta dalam peristiwa tersebut, sehingga bisa ikut merasakan dan merasa penelitian yang dilakukan itu lebih real. Terus yang ketiga ada tempat dan lokasi. Nah, informan mengenai kondisi dan lokasi peristiwa atau aktivitas yang dilakukan bisa digali melalui sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya. Yang keempat ada dokumen atau arsip. Nah, dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen bisa berupa rekaman atau dokumen tertulis, seperti arsip, data, surat-surat, rekaman, atau gambar benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Nah, sementara itu jenis sumber data dalam penelitian kuantitatif dapat pula diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu sumber data terbatas, terus yang kedua itu sumber data tidak terbatas. Kalau sumber data terbatas adalah sumber data atau populasi terbatas yang mempunyai sumber data yang jelas, batasnya secara kuantitatif, sehingga dapat dihitung jumlahnya. Nah, kalau sumber data tidak terbatas, dia populasinya tidak terbatas juga, yaitu sumber datanya tidak dapat ditentukan batas-batasnya, sehingga relatif tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah, misalnya bentuk-bentuk perbuatan manusia, cara berkembang biak mamalia, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada teknik sampling. Nah, dalam teknik sampling ini adalah teknik pengambilan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, adalah purposive sampling dan snowball sampling.
Nah, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sedangkan snowball sampling adalah teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlah sedikit lama-lama menjadi besar. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk rancangan penelitian kualitatif. Jadi untuk penelitian kualitatif itu sendiri bentuk-bentuknya tuh ada berbeda-beda. Nah, bentuk di sini tuh ada 6. Nah, yang pertama itu grounded theory atau teoretisasi data. Nah, rancangan teori grounded ini merupakan prosedur penelitian kualitatif yang sistematis, sifatnya sistematis atau berurutan, ada urutannya seperti itu. Di mana peneliti melakukan generalisasi satu teori yang menerapkan konsep, proses, tindakan, atau interaksi mengenai suatu topik pada level konseptual yang luas. Nah, tujuannya grounded teori ini adalah untuk menentukan kondisi yang memunculkan sejumlah tindakan atau interaksi yang berhubungan dengan suatu fenomena dan akibatnya. Jadi ini di dalam grounded teori itu ada hukum sebab akibat. Nah, dalam dunia pendidikan, teori ini digunakan untuk meneliti bagaimana proses kegiatan pengajaran, kemudian ada proses bimbingan, bagaimana pengelolaan kelasnya atau manajemen kelasnya, terus bagaimana hubungan antara guru, siswa, dan guru siswa di lingkungan sekolahnya. Jadi grounded theory ini biasanya dilakukan dalam bidang pendidikan seperti itu. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua itu adalah rancangan penelitian etnografi. Nah, rancangan penelitian etnografi ini merupakan prosedur penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan, menganalisis, kemudian menginterpretasi pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa bersama dari sekelompok budaya yang berkembang pada seluruh waktu. Nah, dalam lingkungan pendidikan, penelitian ini dirancang untuk meneliti tentang bagaimana kurikulum yang diterapkan, kemudian metode apa yang digunakan guru untuk mengajar. Jadi untuk etnografi ini lebih ke mendata proses-proses dalam penelitian itu sendiri, bagaimana supaya bisa menentukan apa saja yang perlu kita lakukan atau terapkan dalam lingkungan tertentu. Nah, seperti yang dibilang tadi pada lingkungan pendidikan, dia untuk menentukan kurikulumnya, kemudian untuk menentukan metode apa yang bisa digunakan dalam pengajarannya. Terus yang ketiga itu ada rancangan penelitian naratif. Sesuai dengan namanya, rancangan ini di mana seorang peneliti mendeskripsikan kehidupan individu, kemudian mengumpulkan dan menceritakan informasi tentang kehidupan individu-individu yang menjadi responden dari penelitian tersebut. Nah, kalau dalam bidang pendidikan, dia meneliti bagaimana perkembangan psikososial anak didik serta aktivitas-aktivitasnya baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah anak tersebut. Jadi dia lebih, kalau penelitian naratif ini lebih hasilnya ke deskripsi, bagaimana dia mendeskripsikan individu-individu yang menjadi respondennya, yang kemudian nantinya mengembangkan psikososialnya. Nah, yang keempat itu rancangan studi kasus penelitian. Nah, ini studi case atau studi kasus, di mana rancangan studi kasus ini dilakukan untuk memperoleh pengertian yang mendalam mengenai situasi dan makna sesuatu atau subjek yang menjadi objek penelitian. Nah, peneliti ini lebih mementingkan prosesnya daripada hasilnya, sama aja dengan pengertiannya penelitian kualitatif, dia lebih mementingkan proses daripada hasil, di mana konteksnya ini dia mementingkan konteks daripada suatu variabel khusus, lebih ditunjukkan untuk menemukan sesuatu daripada kebutuhan konfirmasi itu sendiri. Nah, yang kelima ada rancangan metode campuran. Nah, rancangan metode campuran ini peneliti mengkombinasikan data kuantitatif dengan data kualitatif, yaitu untuk menerangkan dan
mengeksplor problem penelitian dengan cara yang terbaik. Nah, rancangan metode ini merupakan prosedur untuk mengumpulkan data kuantitatif dan data kualitatif dalam satu penelitian tunggal. Nah, untuk rancangan metode campuran ini biasa orang sebut dengan mixed method atau metode yang dicampur, di mana dia menggabungkan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal karena sudah ada datanya, ada juga deskripsi yang dihasilkan dari metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu ada rancangan penelitian tindakan atau action research. Nah, penelitian ini memanfaatkan data kuantitatif dengan data kualitatif seperti metode campuran seperti sebelumnya. Akan tetapi dia fokusnya lebih merupakan terapannya. Jadi ini lebih ke kayak eksperimen, metode penelitian eksperimen. Nah, selanjutnya itu ada sistematika dalam menyusun laporan penelitian kualitatif, di mana pertama itu ada judul. Nah, judul ini tentunya judul yang dipilih untuk dikembangkan dan diteliti, dicari masalahnya. Kemudian yang kedua itu konteks penelitiannya. Nah, konteks penelitiannya ini bentuknya seperti apa, apakah dia dilakukan di mana, bagaimana, dan apa. Terus fokus kajiannya kemana? Apakah fokus kajiannya kita ke masyarakat umum atau kita fokus kajiannya ke mahasiswa dan lain sebagainya. Terus apa tujuan penelitian? Dicantumkan juga apa tujuan dari penelitian itu. Apakah untuk menggambarkan, apakah untuk yang lain, seperti itu. Terus ada ruang lingkup dan setting penelitian. Nah, ruang lingkup ini dicantumkan siapa yang menjadi responden, siapa yang menjadi objek penelitiannya dari peneliti kualitatif itu. Terus ada perspektif teoritis dan kajian pustaka. Nah, di sini itu kita memasukkan peneliti-peneliti awal yang telah membahas hal yang sama sebelumnya. Namun jika tidak, ya tidak apa-apa. Berarti kita yang memasukkan teori yang kita anggap sebagai teori dasar untuk kita melakukan penelitian. Terus ada metode penelitiannya, kita menggunakan metode apa, wawancara, observasi, dan sebagainya. Terus pendekatan yang dilakukan itu seperti apa, lalu unit analisisnya apa, lalu pengumpulan data dan analisisnya ini apa. Jadi kita mengumpulkan data dari responden itu menggunakan apa, apakah kita langsung turun ke lapangan atau melihat teori-teori yang sudah ada, terus keabsahan datanya, terus jadwalkan kegiatan penelitian. Jadi jadwal kegiatan penelitian ini juga perlu dimasukkan dalam laporan penelitian. Di mana kita melakukannya, kapan, berapa lama, di mana. Nah, terus anggaran penelitian. Nah, selama kita melakukan penelitian ini, apakah kita menggunakan anggaran atau tidak? Apakah kita memasukkan seperti akomodasi dan lain-lain, itu perlu dimasukkan juga dalam laporan penelitian. Terus yang terakhir itu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini berisi referensi-referensi yang kita gunakan selama menyusun laporan itu, apalagi ketika kita mengambil penelitian-penelitian sebelumnya atau terdahulu. Nah, pastinya itu memiliki referensi-referensi. Nah, itu perlu dimasukkan juga sebagai bentuk penghargaan kita atau bentuk kita menghargai orang-orang yang sudah melakukan penelitian sebelumnya dan kita ambil untuk memasukkannya ke dalam laporan penelitian yang kita buat. Mungkin itu saja video saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.